Baik, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cara menulis hasil pengukuran. Sebelum menentukan pelaporan fisikanya, istilah dalam menyampaikan hasil pengukuran itu disebut pelaporan fisika. Itu kita perlu mengetahui dulu nilai skala terkecil dan ketelitian dari alat ukur yang digunakan. Nah, tadi kita menggunakan beberapa alat ukur kan. Di sini ada data tentang NST-nya atau nilai skala terkecilnya dan ketelitiannya atau deltanya. N di sini bisa kita ubah tergantung dari besaran yang diukur. Kalau besaran panjang biasanya menggunakan simbol X. Kalau besaran massa biasanya menggunakan simbol M. Dan kalau besaran waktu biasanya menggunakan simbol T. Jadi delta X, delta M, dan delta T. Kemudian untuk yang ada tanda bintangnya ini, jangka sorong dan mikrometer sekrup, ini nilai NST-nya itu tidak selalu sama antara satu jangka sorong dengan jangka sorong yang lain. Jadi kalian perlu pastikan dulu nilai NST pada jangka sorongnya dan mikrometer sekrup. Biasanya sudah tertulis di alatnya. Kemudian karena kedua alat ini menggunakan skala Nonius, jadi ketelitiannya itu sama antara NST dengan ketelitian. Sedangkan pada alat ukur yang lain, seperti misalnya pada MISTAR, ketelitian ini adalah setengah dari NST. Jadi bisa kita tuliskan pada alat ukur yang tanpa skala Nonius itu ketelitiannya adalah setengah dari NST-nya atau setengah dari nilai skala terkecil ya. Itulah pada neraca Ohaus, jadi setengahnya saja. Kalau pada neraca digital ini karena hasil pengukurannya itu sudah terbaca langsung, jadi dia tidak ada perubahan antara NST dengan ketelitiannya. Nah, ini adalah cara melaporkan secara pelaporan fisika. Ada dua komponen. Yang pertama adalah hasil pengukuran seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian disertai dengan plus minus ketelitian alat. Plus minus ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran yang kita peroleh itu nilainya bisa lebih dari atau kurang dari nilai ketelitian alat itu. Dan ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran yang kita dapatkan itu jika tanpa disertai dengan plus minus ketelitian alat ini, itu nilainya belum sepenuhnya tepat. Untuk menambah ketepatan itu tadi, maka perlu ditambahkan simbol plus minus ini dan nilai ketelitian alat. Kita contohkan dulu untuk hasil pengukuran MISTAR tadi. Tadi kita kan di sini sudah mendapatkan nilainya adalah 2,5 cm kan. Nah, pelaporan fisikanya adalah nilainya, hasil pengukurannya plus minus ketelitian alat. Hasil pengukurannya tadi adalah 2,5 cm, kemudian plus minus. Nah, NST MISTAR adalah 1 mm, berarti ketelitiannya tadi adalah setengahnya kan. Nah, setengah dari 1 mm adalah 0,5 mm. 0,5 mm. Satuannya di sini berbeda, jadi harus kita samakan dulu. Misalnya kita samakan ke cm, maka di sini menjadi 0,05 cm. Nah, karena di sini ada dua angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya ini jumlah desimalnya kita sesuaikan juga menjadi dua angka di belakang koma juga. Saat ini hanya ada satu angka di belakang koma, jadi untuk bisa menjadi dua angka di belakang koma, tinggal kita tambahkan angka 0. Nah, dan agar lebih rapi bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Satuannya kita keluarkan 2,50 plus minus 0,05 cm. Lanjut ke pengukuran menggunakan jangka sorong. Tadi kita sudah peroleh hasil pengukurannya ini adalah 5,5 mm. Nah, plus minus dengan nilai ketelitiannya. Ketelitian alat jangka sorong yang kita gunakan ini adalah 0,05 mm. Nah, ini perlu kita samakan dulu jumlah desimalnya. Karena nilai ketelitiannya ada dua angka di belakang koma, maka hasil pengukuran juga mengikuti. Jadi di sini 5,50 mm plus minus 0,05
mm. Dan kita rapikan lagi, satuannya kita keluarkan menjadi 5,50 plus minus 0,05 mm. Jangka sorong ini kita tadi sudah dapatkan hasil pengukurannya adalah 4,3 mm. Plus minus untuk ketelitian jangka sorong adalah 0,01 mm. Sama, ini kita samakan juga jumlah desimalnya dan mengacu pada nilai ketelitian alat. Maka di sini menjadi 4,30 mm plus minus 0,01 mm. Dan kita rapikan, kita pindahkan satuannya keluar menjadi 4,30 plus minus 0,01 mm. Oke, sekian ya untuk materi kali ini. Silahkan kalian buat kesimpulan. Nanti akan Bapak lihat simpulan siapa yang paling oke